Oke, dua kabar mantap kali ini datang dari Iran dan Turki untuk Indonesia, bos. Nah, yang pertama, jika kemarin Dubes Indonesia untuk Iran menyatakan bahwa Pak Prabowo siap mendatangi Teheran saat waktu yang tepat, baru-baru ini juga ternyata Dubes Iran telah mendatangi kantor Kemhan RI, bos. Tidak dengan tangan hampa, namun dengan tawaran menarik produk-produk alutsista Iran. Nah lo, lantas pertanyaannya apa sajakah yang mereka bicarakan, serta kemungkinan alutsista apa nih yang kira-kira berpotensi besar dilirik Indonesia dari negara Iran? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian di hari yang sama, tak kalah mantap, pemimpin perusahaan pertahanan terkemuka Turki yaitu CEO dari Aselsan juga mendatangi kantor Kemhan, bos. Dan dalam foto terlihat pula mereka memegang plakat sistem pertahanan udara tercanggih Turki yaitu Steel Dome. Nah, lantas apa yang mereka bicarakan? Apakah agenda dan rencana mereka? Penasaran beritanya? Cus! Mari cek, mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut lagi kita bahas tentang Iran Indonesia nih, bos. Jadi baru-baru ini di kantor Kemhan pada Jumat 21 November 2025 kemarin, Wakil Menteri Pertahanan kita Bapak Doni Hermawanto Fanto ternyata telah kedatangan tamu penting nih, yaitu Duta Besar Republik Islam Iran, Mr. Muhammad Borojerdi. Dan bukan sekedar basa-basi diplomatik, namun dari artikel dan siaran pers Kemhan, pertemuan itu pun sepertinya mulai mengarah ke pembahasan teknis dan strategis, bos. Nah, tak main-main dalam pertemuan tersebut, kedua pihak pun tampak sejalan dalam satu hal, yaitu untuk memperkuat kemitraan pertahanan Indonesia-Iran. Dubes Borojerdi pun datang tidak dengan tangan kosong, bos, tapi ia membawa tawaran serius. Katanya berupa transfer teknologi dan produk alutsista dengan harga yang kompetitif, alias maksudnya harga yang mungkin agak murah, bos. Dan menurutnya mampu mendukung cita-cita besar Indonesia, yaitu kemandirian teknologi pertahanan. Nah lo, mantap jos nih. Sudah mulai terbuka nih, ada bau-bau kerjasama alutsista Indonesia dengan Iran. Di sisi lain, Wamenhan Doni memandang peluang ini pun bukan sekedar opsi, bos, tapi sebuah momentum. Ia menyebut bahwa usulan tersebut akan ditindaklanjuti dimulai dari letter of intent alias tanda ketertarikan, bos, hingga nanti ke tahap yang lebih serius seperti MOU atau bahkan Defense Cooperation Agreement. Artinya jika pembahasan ini berlanjut, maka akan ada payung hukum resmi untuk kerjasama pertahanan kedua negara. Kemudian tak cuma itu, Wamenhan juga membuka pintu komunikasi yang lebih luas, tak cuma di level kementerian, tapi juga antara Iran dengan matra darat, laut, dan udara Indonesia, hingga industri pertahanan dalam negeri. Nah, bahasanya jelas, Indonesia siap membuka ruang diskusi teknis dan mengeksplorasi peluang yang konkret untuk dilakukan. Wamenhan katakan konsiderasi yang disampaikan Bapak Dubes ini akan kami teruskan kepada Menteri Pertahanan Indonesia. Dan di titik itu kita tahu pembicaraan ini baru permulaan, bos. Nah, lantas pertanyaannya, jika kerjasama alutsista dengan negara Iran ini berlanjut, kira-kira alutsista apa nih, bos, yang bakal digarap antar kedua negara? Oke, nah ini penjelasan selanjutnya berdasarkan opini admin ya, bos. Jadi kalau kita bicara Iran, ya jelas kita semua tahu bahwa Iran adalah negara yang sudah terbiasa nih hidup di bawah tekanan, hidup di bawah embargo dari pihak barat, terutama Amerika. Namun hebatnya justru dari embargo itulah mereka tumbuh menjadi salah satu negara dengan kemandirian sistem senjata paling agresif di Asia Barat, bos. Mulai dari drone tempur, rudal balistik jarak menengah, sistem pertahanan udara, hingga kapal cepat bersenjata rudal. Dari semua teknologi itu, Iran pun punya katalog yang bukan kaleng-kaleng alias tidak bisa diremehkan. Sehingga kalau kerjasama Indonesia-Iran tadi lanjut, digaskan, maka kalau Mimin lihat ada beberapa sektor nih yang potensial masuk meja negosiasi, di mana yang paling kuat itu termasuk adalah teknologi UAV, bos. Karena Indonesia sedang sangat serius mengembangkan drone tempur dan malay domestik. Sementara negara Iran sendiri, drone tempurnya juga bukan kaleng-kaleng.
namun dengan biaya murah dan sudah terbukti battle proven dipakai sama Om Putin untuk menghantam negaranya Bapak Zelensky, bos. Untuk drone intai tempur bahkan kamikaze-nya, Iran pun punya drone Shahed, Mohajer, sampai dengan drone Ababil. Nah, kemudian selain itu, jelas juga ada peluang di bidang kerjasama rudal taktis. Kemudian munisi pintar, kendaraan tempur lapis baja, hingga elektronik pertahanan seperti radar dan sistem perang elektronik. Bahkan mungkin rudal besar seperti rudal Koramsar 4 kemarin yang fotonya dipasang di slide presentasi Pusen Armet kemarin, mungkin juga bisa digarap nih, kalau ada peluang ya kan. Namun ya, yang jelas mau apapun itu alutsistanya, tetap bagi kita Indonesia peluang TOT adalah kuncinya. Karena ya jelas kita maunya bukan sekedar beli-beli doang, bos. Tapi kita ingin membangun kemampuan industri sendiri yang mandiri di dalam negeri. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kerjasama ini akan segera menjadi langkah nyata dari LOI, MOU sampai ke kontrak efektif? Nah, mungkin nanti hasilnya akan kelihatan setelah Pak Prabowo bertandang ke negara Iran, bos. Namun yang jelas ya, setelah kunjungan Dubes Iran ke Kemhan RI ini, bola ada di meja sang pembuat keputusan dan publik termasuk Mimin dan kamu-kamu semua ya cuma bisa menunggu. Apakah bab berikutnya adalah penandatanganan kerjasama atau bahkan uji coba alutsista Iran di Indonesia? Yang pasti bab ini baru dimulai, bos. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana nih? Alutsista Iran apa yang mungkin dilirik Indonesia? Oke, lanjut kabar kedua. Jadi setelah yang pertama tadi kita bahas Iran, nah di hari yang sama di Jakarta, Jumat 21 November 2025, ada juga pertemuan penting yang tak kalah menarik, yaitu Wakil Menteri Pertahanan RI Bapak Doni Hermawan Taufanto menerima kunjungan kehormatan dari CEO raksasa industri pertahanan Turki, yaitu Aselsan. Pertemuan ini pun bukan sekedar basa-basi, bos, tapi makin menegaskan arah kerjasama strategis dua negara dalam memperkuat pertahanan modern Indonesia. Nah, dalam pertemuan itu, keduanya pun membahas peluang peningkatan sistem alutsista TNI, bos, termasuk rencana kolaborasi industri pertahanan dan alih teknologi. Dan tujuannya jelas, yaitu agar Indonesia nggak cuma jadi pembeli, tapi juga ikut membangun, menguasai dan memproduksi teknologi pertahanan masa depan bersama Turki. Dan yang menarik nih, bos, di salah satu foto tersebut terlihat sebuah plakat yang bertuliskan Steel Dome, dimana kalian tahu ini merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih buatan Turki. Sistem ini pun digadang-gadang merupakan sistem pertahanan berlapis versi Turki yang lebih gacor dari Iron Dome meskipun namanya sama. Steel Dome mampu mendeteksi, melacak hingga menembak jatuh rudal, drone atau roket yang masuk ke wilayah udara strategis. Dan sebenarnya ya, beberapa waktu lalu negara kita Indonesia pernah ditawari sistem ini, bos, dan admin pernah buat videonya. Namun saat itu belum ada kabar kelanjutannya. Nah, kemarin dalam pertemuan pihak Aselsan ke kantor Kemhan RI dan dengan penguatan hubungan serta arah modernisasi TNI, bisa jadi kartu lama itu, tawaran Steel Dome itu kembali dibuka untuk dibicarakan kembali dan dinegosiasikan lagi. Nah, pertanyaannya apakah Steel Dome akan jadi bagian dari puzzle pertahanan Trisula Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.